Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang salah satu aplikasi di Android, di mana fungsinya di sini adalah membuat skema rangkaian elektronik. Jadi ada beberapa aplikasi Android yang bisa kita pergunakan, tetapi kita menemukan satu aplikasi di mana aplikasi ini cukup untuk membantu kita dalam memberikan pemahaman tentang sirkuit elektronik. Sebenarnya ada beberapa yang sudah saya coba. Di sini ada Electronic Workbench, ya. Tapi cara penggunaannya di Android kurang begitu familiar, tetapi memang ini lebih cocok ke aplikasi yang berbasis desktop. Kemudian selain Workbench itu ada Circuit Jump, ya. Di sini, tetapi kalau kita pergunakan pun masih belum terlalu baik, karena di sini kita tidak bebas untuk menggunakan aplikasinya. Nah, dari sekian banyak aplikasi yang bisa dipergunakan, ada salah satu aplikasi yang saya rasa lebih baik di antara beberapa aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Electric Circuit Studio, ya. Yang kalau kita download dari Android akan muncul simbol seperti ini. Ya, yang kalau kita buka akan memunculkan tampilan seperti ini. Ada dua menu utama. Yang pertama menu bagian atas, yang kedua menu di bagian bawah. Menu yang di bagian atas itu fungsinya untuk mengganti nilai yang ada di komponen, kemudian juga nilai play, kemudian menghapus komponen, memutar, kemudian membuka, kemudian undo, kemudian redo, ada cut, kemudian berikutnya ada copy paste dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga bisa untuk screenshot. Nah, kemudian di menu bagian bawah itu ada beberapa perangkat komponen elektronik yang bisa kita pergunakan, ya. Ya, di bagian bawah di sini merupakan simbol ground. Kemudian ini adalah simbol koneksi atau pengkabelan sebenarnya. Kemudian ada resistor, ada kapasitor, kemudian ada sumber tegangan, kemudian ada dioda, ada transistor. Kemudian di sini juga memunculkan gerbang logika, ada not, kemudian n, not n, kemudian or, not or, XOR dan seterusnya. Kemudian di sini juga memunculkan IC, ya, perangkat IC. Oke, kemudian ada saklar, kemudian juga ada beberapa perangkat lain yang bisa kita lihat dengan menekan tombol lingkaran 3 seperti ini. Ada voltmeter, ohmmeter, 7 segmen, lampu, dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara kita mempergunakannya? Caranya sangat mudah. Jadi kita tinggal mengklik bagian komponen elektronik yang ingin kita pergunakan, ya. Sebagai contoh, saya ambil satu sumber tegangan, ya, ini. Kemudian kita geser ke bagian bawah. Oke, setelah kita geser, kemudian kita coba putar, ya. Kita menggunakan menu
lingkaran ini untuk memutar. Nah, kemudian bagaimana cara mengubah nilainya? Misalkan di sini yang tercantum adalah 1 volt. Ya. Kalau kita ingin mengubah nilainya, kita tinggal klik komponen tersebut sampai berwarna kuning seperti ini. Kemudian kita klik di tombol gambar ini ya, gambar obeng, gambar kunci ya, kita klik. Kemudian kita ubah yang di voltage 1. Nah, kemudian kita coba ubah nilainya. Kalau tadi muncul 1 volt, kita ubah menjadi 12 volt misalkan. Maka ini adalah satuan-satuan yang akan kita pergunakan kalau kita ingin mengubah nilai satuannya. Ada dari mikrovolt, kemudian mili, kemudian volt, ada kilovolt, dan seterusnya. Kita coba menjadi 12 volt. Ya. Kemudian kita klik ini lagi, biar tidak mengganggu. Oke, sekarang nilainya sudah berubah menjadi 12 volt. Berikutnya, jika kita ingin memberikan komponen lain, contohnya saya berikan resistor di sini. Ya, kita ambil resistornya di sini. Kita klik. Nah, ya. Ini nilainya adalah 1K atau 1 kilovolt, kilo ohm, ya. Bagaimana cara mengubahnya? Nilainya untuk misalkan kita ubah menjadi 500 ohm, maka klik pada nilai R tadi, kemudian kita ubah di sini, kemudian kita klik nilai resistan 1K-nya, berikutnya kita klik di sini, nah kita ubah menjadi 500 ohm, ya. 500 ohm. Ya, kemudian kita oke. Ya, kita kembalikan lagi. Berikutnya, kalau kita memberikan koneksi, kita berikan koneksi, kita berikan di 1 titik, tahan. Ya, ini untuk simbol untuk pemberian kabel atau koneksi. Kita klik di sini, kemudian klik di titik berikutnya. Tidak perlu di drag, jadi kita tinggal cukup kita klik di 1 titik, kemudian klik titik berikutnya, maka dia otomatis akan tersambung. Ya. Kemudian dengan cara yang sama kita pergunakan untuk titik berikutnya. Ya. Kita coba run. Oke. Ketika kita run, ternyata di situ memunculkan peringatan harus menggunakan ground. Ya. Maka kita berikan ground, simbol ground ini kita klik. Kemudian kita berikan ground. Nah, sampai seperti ini. Kita coba run kembali. Ya. Belum terlihat ada aliran. Ya. Untuk bisa memperlihatkan aliran itu, kita bisa menekan tombol ini, W, ya, atau seperti simbol mata, watch. Nah, kalau kita play, run, maka akan terlihat arah panah yang berjalan. Ya. Jadi, kalau kita mencoba mensimulasikan, maka dia akan muncul seperti ini, ya, memiliki sealiran. Ya, kita stop. Ya. Jadi akan terlihat seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita ingin men-screenshot hasil, ya, kita bisa menggunakan tombol ini, kamera. Ya, maka dia akan screenshot. Berikutnya, kemudian kalau kita ingin menyimpan sirkuit atau
skema rangkaian yang sudah kita buat, bagaimana caranya? Kita bisa mengeklik di tombol 3 ini. Kita klik. Nah, di sini banyak sekali pilihan yang bisa kita pilih. Ada new circuit untuk membuat sirkuit baru, open circuit, membuka sirkuit yang sudah kita buat, kemudian simpan, save as kalau kita mau menyimpan ulang. Kemudian ada web circuit, ada export, ya. Sampai berikutnya banyak sekali. Ya. Kalau kita mau menyimpan, kita tinggal pilih menu 3 lagi, kemudian kita pilih save. Ya. Kita ganti simpannya dengan contoh R rangkaian 1. Rangkaian 1. Uji. Kita save. Ya, ketika kita save maka filenya akan berubah menjadi seperti ini, ya. Nama rangkaiannya akan berubah. Kemudian bagaimana cara mempergunakannya? Ya, kalau kita pengen mempergunakan aplikasi ini untuk membuat skema rangkaian yang baik, ya tentunya kita harus memahami pemahaman elektronik yang sangat mendasar. Ini adalah aplikasi yang sangat membantu ketika kita ingin memberikan sebuah latihan kepada siswa, terutama untuk memahami rangkaian elektronik. Ya. Berikutnya, kalau kita pengen mengekspor atau pengen screenshot, kita tinggal pilih ekspor. Nah, kita di sini outputnya kita latihan, kita ekspor, maka dia akan tersimpan secara otomatis menjadi JPEG, sama dengan yang screenshot tadi yang di sini. Ya, sangat mudah. Ini sangat membantu terutama dalam mempelajari pelajaran sistem komputer di komponen dasar elektronika, dan juga mungkin bagi yang sekolah di TAV atau teknik audio video, ini sangat membantu karena tidak perlu komputer, tidak perlu aplikasi elektrik workbench yang ada di komputer, tetapi cukup menggunakan HP Android kita, bisa kita pergunakan untuk membuat skema rangkaian elektronik yang bisa menjadi sebuah simulasi, ya, sebuah simulasi, sehingga siswa akan bisa lebih memahami tentang skema rangkaian elektronik. Oke. Kemudian kalau kita coba exit, kita pakai mode open, ya. Kita tinggal open. Kemudian kita pilih rangkaian yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini maka akan terlihat rangkaian yang sudah kita buat di masa sebelumnya. Ya, sangat simple, sangat mudah digunakan, mudah dikembangkan. Tinggal pemahaman elektroniknya saja yang perlu ditingkatkan kembali. Demikian tutorial singkat bagaimana membuat skema rangkaian elektronik menggunakan aplikasi berbasis Android bernama Electric Circuit Studio. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.